kita akan membahas kembali informasi dari sosok gembong narkoba Dewi Astutik. Ini yang merupakan warga asal Ponorogo, Jawa Timur. Dewi Astutik berumur 42 tahun alias Pariyatin alias Mami. Ini mengaku sudah menjadi rekruter sejak 2023. Dan hal ini berdasarkan pengakuan Dewi sendiri kepada BNN selama masa pemeriksaan sejak Selasa 2 Desember 2025. Dewi ini biasanya mengincar warga negara Indonesia yang menganggur di Kamboja. Mereka ini kemudian ditawari Dewi untuk menjadi kurir narkoba dengan sejumlah negara sasaran di wilayah Asia Afrika. Nah, untuk daerah operasi ini berdasarkan hasil pendalaman dan analisa yaitu ada di Indonesia, kemudian Kamboja, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brazil, dan Ethiopia. Nah, pekerjaan menjadi gembong narkoba sejak 2023 ini dirahasiakan Dewi ternyata dari keluarganya di Kabupaten Ponorogo. Bahkan suaminya ini kabarnya kaget ketika mengetahui istrinya diamankan BNN di Kamboja karena menjadi gembong narkoba internasional. Sebab kepada Sarno, yaitu suami Dewi sendiri dan keluarganya, pada 2024 sebelum bulan Ramadan, Dewi pamit bekerja di bosnya yang dahulu di Taiwan. Sarno mengungkapkan kepada Tribun Jatim pada hari Rabu bahwa sebelum puasa tahun 2024, istrinya ini memang pamit untuk pergi ke rumah bosnya yang dahulu di Taiwan. Sarno mengungkapkan bahwa pamitnya ini memang seperti itu ya ke Taiwan, dan Sarno ini mengeklaim tidak tahu sama sekali bahwa ternyata istrinya pergi ke Kamboja untuk menjadi gembong narkoba. Sarno menjelaskan bahwa istrinya hanya bilang pergi ke rumah majikan yang dulu dan setelah itu ia tidak mengetahui kemana istrinya ini pergi. Sarno mengaku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang dinikahinya ini adalah otak penyelundupan sabu 2 ton dengan nilai fantastis mencapai 5 triliun dari jaringan narkotika internasional Golden Triangle. Pasangan ini tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat sederhana di lingkungan Jepun, Balong, Ponorogo, Jawa Timur, dan bahkan tidak ada barang-barang mewah atau tanda-tanda gaya hidup tinggi yang dapat menimbulkan kecurigaan. Nah, meski kini istrinya disebut sebagai pengendali jaringan narkotika kelas kakap, Sarno tetap menjalani hidup apa adanya. Ia mengingat betul bahwa rumah tangganya jauh dari kesan glamor selama Dewi masih tinggal bersama. Ia kembali menegaskan bahwa selama tinggal serumah, Dewi memang sulit diarahkan Tribuners, bahkan di rumah saja kabarnya susah untuk dididik, tapi bagaimana lagi, Sarno adalah suami Dewi. Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan istrinya dalam peredaran narkoba, Sarno menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apapun. Karena selama ini, Dewi selalu mengaku bekerja sebagai TKW atau pembantu rumah tangga di luar negeri. Dan Sarno mengungkapkan bahwa ketika berangkat menjadi TKW pada tahun 2013, istrinya ini justru memakai identitas sang adik yang bernama Dewi Astutik. Nah, ia mengaku tidak tahu alasan istrinya melakukan hal ini. Jadi Dewi Astutik ini nama adiknya ya, Tribuners. Kemudian pada kasus ini terkuak fakta baru mengenai sosok Dewi Astutik yang disebutkan bahwa Dewi ini ternyata pernah berjualan nasi bungkus secara keliling di kampung halamannya. Hal ini disampaikan langsung oleh Didik Harirawan, yaitu Kepala Dusun Tenun, Desa Broto, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Menurut Didik, Dewi Astutik ini sempat tinggal di rumah orang tuanya selama kembali ke Indonesia. Dan pernyataan Didik sendiri dibenarkan oleh suami Dewi, Sarno. Ia mengaku istrinya memang berjualan nasi ketika pulang setahun sebelum kembali bekerja ke luar negeri kembali. Nah, setelah mengetahui istrinya ditangkap sebagai gembong narkoba internasional, Sarno mengaku shock, Tribuners. Kemudian Dewi Astutik ya, kita akan menilik terkait siapa sosok ini. Dewi ini merupakan seorang perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur yang berusia 43 tahun yang baru saja ditangkap di Kamboja pada 1 Desember 2025 karena diduga menjadi gembong narkoba internasional dengan jaringan ini lintas negara. Ia dikenal dengan berbagai nama alias seperti Mami, Dinda, dan juga Pariyatin.
serta masuk dalam daftar buronan Interpol sejak 2024. Nah, Dewi ini juga mantan tenaga kerja wanita yang pernah bekerja di Taiwan, Hong Kong, dan Kamboja. Pernah tinggal juga di Dubai sebelum kasus narkobanya mencuat dan diduga sebagai aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun ke Indonesia dan merupakan bagian dari jaringan Golden Triangle. Kemudian di jaringan internasional ia terhubung dengan sindikat narkoba dari Kamboja, Nigeria, dan Brasil. Bahkan Dewi ini berperan sebagai pengendali jaringan lintas negara dengan nilai peredaran mencapai 5 triliun sebelum akhirnya ditangkap di Kamboja dan dibawa pulang ke Indonesia untuk proses hukumnya. Tribuners, simak juga beberapa tayangan berikut yang akan kami sajikan untuk Anda. Penangkapan istri Ibu Pariatin sendiri ini tanggapan dari keluarga seperti apa, Bapak? Nggih kula pasrah kalih hukum mawon nggih kula. Ngaten mawon kula. Dipasrahkan ke hukum nggih? Nggih. Keluarga sempat shock nggak Bapak terkait informasi itu, Pak? Nggih sempat shock niki. Nggak ngira Pak ya kalau Mboten ngira ngoten menjelas saya. Alhamdulillah ya. Berangkatnya kemarin tuh kapan tuh Pak? Sebelum puasa niku. Sebelum puasa tahun berapa Pak? Gitu. 24 nih. 2024. Pamitnya kemana Pak? Ya pamitnya ke rumah bosnya yang dulu di Taiwan. Taiwan. Ya. Tapi ternyata nyampe di Kamboja itu gimana? Ya pamitnya kan gitu. Aku nggak tahu sama sekali mau pamitnya ke rumah majikan dulu. Ya sudah nggak tahu mana. Setelah itu sempat komunikasi lagi nggak Pak dengan Ibu? Ya waktu itu ya sempet waktu awal-awal berangkat dulu. Apa Pak? Ngomongin apa Pak? Ya ngomongin anak gitu aja, kabar anak. Itu belum tentu sebulan sekali telepon. selama kerja di sana kirim nggak? Ya ngirim-ngirim buat anak, jajan anak gitu aja. Terus begitu kemarin Malah di media ada fotonya gitu gimana Pak? ya gue nggak shock kalian nggih kaget ngoten. Tapi kalau pun pasrah punan gitu. Kenapa Pak? Sudah nggak mau diingatkan atau gimana? Ya dari dulu di rumah aja susah itunya kok. Susah didiknya kan. Dewi Pariatin. Bu Dewi Astuti. Sebenarnya itu namanya siapa? Terus dia kemana sebenarnya Pak? Nama aslinya kalau sesuai KTP yang masuk data kita kan Pariatin. Ya kalau tujuan kerja atau selama ini dari rumah itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Awal-awalnya nggak ada pamitan yang jelas tuh nggak ada. Cuman ya berangkat lagi gitu. Kalau masalah kejelasan itu mungkin yang tahu suami mungkin. Kalau masyarakat nggak ada yang tahu tujuannya kerja yang tahun terakhir ini. Terus begitu kemarin muncul bahwa itu tertangkap oleh BNN dengan barang bukti sedemikian banyak, gimana Pak? Kaget loh Mbak? Kaget Mas. Ya kaget ya tidak ngira loh bang pamitnya dari rumah itu setahunya orang warga sini kan PRT itu kerja di Taiwan. Tak tahunya kan itu. Terus dulu pas di rumah dia pekerjaannya apa? Terus seperti apa Pak? Sebelum berangkat? Sebelum berangkat yang ke Kamboja ini atau berangkat yang ke Taiwan? Ya sebelum ke Taiwan. Sebelum ke Taiwan ya ibu rumah tangga Mas. Itu waktu itu kan masih sibuk ngurus anaknya masih kecil-kecil waktu itu. Berapa? Sekitar 2009 di sini itu masuk 2009 sampai 2013 terus berangkat ke Taiwan ini sekitar 3-4 tahun lah. Jadi anak udah sekitar 2 atau 3 tahun itu berangkat ke Taiwan. Tapi bener itu orangnya yang ditangkap kemarin yang di TV itu Pak ya? Secara foto, secara orangnya bener. Bener ya? Iya. Kalau di sini namanya Pariatin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.